Pasangan ganda putri yang baru terbentuk ini tiba-tiba tembus turnamen Super 1000. Ada apa di balik kejutan besar ini? Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu kasih kamu info terkini, paling segar, dan tentunya paling seru seputar dunia bulu tangkis. Hari ini kita punya kabar yang bikin bulu kuduk berdiri, khususnya buat kamu penggemar ganda putri Indonesia. Ada kabar mengejutkan dan sangat membanggakan datang dari pasangan muda yang baru dibentuk tahun ini, tapi langsung bikin gebrakan di level tertinggi Asia. Siapa lagi kalau bukan duet keren Siti Sarah Az-Zahra dan Agnia Sri Rahayu? Yes, Sobat, pasangan muda ini mendapatkan kesempatan emas untuk tampil di turnamen Akbar Badminton Asia Championships atau BAC 2025 yang akan digelar di Ningbo, Tiongkok, pada tanggal 8-13 April. Dan ini bukan sembarang turnamen loh. Ini adalah turnamen level Super 1000. Bayangin, dari yang biasa main di turnamen level bawah, sekarang mereka langsung loncat ke panggung megah Asia. Rasanya seperti naik dari tangga satu langsung ke lantai paling atas tanpa lift. Duet Sarah dan Agnia ini saat ini menduduki peringkat 55 dunia versi BWF. Memang bukan ranking yang mentereng, tapi jangan salah, mereka punya semangat juang luar biasa dan potensi besar yang mulai mencuri perhatian. Mereka akan tampil bareng tiga pasangan ganda putri top lainnya dari Indonesia, yaitu Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, Lani Tria Mayasari bersama Siti Fadia Silva Ramadhanti, serta Melisa Trias Puspitasari yang berduet dengan Rachel Alessia Rose. Nah, yang bikin cerita ini makin menarik adalah latar belakang duet Sarah dan Agnia yang belum terlalu dikenal publik. Berbeda dengan ketiga pasangan lain yang sudah sering warawiri di turnamen kelas menengah hingga atas, Sarah dan Agnia justru baru dipasangkan tahun ini. Iya, baru tahun 2024. Mereka pertama kali tampil bersama di Vietnam International Challenge pada pertengahan bulan Maret. Baru seumur jagung, tapi langsung bikin hasil. Prestasi mereka cukup mengejutkan. Gelar juara Slovenia Open 2024 berhasil diraih. Dan mereka juga sukses menyabet posisi runner-up di Singapore International Challenge 2025. Tapi memang, dua turnamen tersebut masih berada di level bawah. Jadi, ketika mereka diumumkan bakal tampil di BAC yang notabene adalah turnamen elit sekelas Super 1000, tentu saja ini jadi panggung pembuktian sesungguhnya bagi mereka. Dalam wawancaranya di Pelatnas PBSI Cipayung, Sarah mengungkapkan rasa senangnya bisa tampil di ajang sebesar ini. Dengan wajah berseri-seri, dia berkata, "Senang, ini turnamen Super 1000 pertama kami." Antusiasmenya begitu terlihat, dan tentu, harapannya besar untuk bisa memberikan performa maksimal. Tapi bukan cuma Sarah yang semangat, Agnia juga menunjukkan determinasi tinggi. Begitu tahu mereka akan tampil di BAC, Agnia langsung mengubah pola latihannya. Lebih keras, lebih fokus, dan lebih konsisten. Dalam kata-katanya, "Kami berupaya dapat hasil terbaik." Mantap! Lawan pertama mereka di babak awal nanti juga bukan pasangan sembarangan. Mereka akan menghadapi duet asal Taiwan yang saat ini berada di peringkat 21 dunia, yaitu Xu Rinhui dan Lin Ji-hyun. Sebuah tantangan berat untuk debut mereka di turnamen sekelas ini. Tapi, seperti kata pepatah, semakin besar tantangannya, semakin besar pula panggung untuk unjuk gigi. Menanggapi drawing atau hasil undian tersebut, asisten pelatih ganda putri, Nitya Krisinda Maheswari, memberikan pandangannya. Menurutnya, di turnamen sekelas BAC, semua lawan sudah pasti berat. Gak ada lawan mudah di sini. Jadi, yang paling penting adalah persiapan matang. Ex-partner legendaris Grecia Poli ini menegaskan bahwa anak-anak asuhnya harus tahu benar siapa lawan mereka, bagaimana karakter permainannya, dan strategi seperti apa yang bisa digunakan untuk menaklukkannya. Yang menarik dari pernyataan Nitya adalah penekanan bahwa bukan cuma teknik yang harus dipersiapkan, tapi juga pemetaan strategi secara mental. Artinya, mereka harus tahu apa yang ingin mereka tampilkan di lapangan. Gak bisa asal main, tapi harus punya rencana dan tahu persis kekuatan serta kelemahan lawan. Ini adalah langkah penting dalam membangun ganda putri masa depan yang tak hanya kuat di teknik, tapi juga cerdas di lapangan. Sobat Catatan Badminton, kalau kita lihat dari cerita ini, Sarah dan Agnia benar-benar sedang berdiri di gerbang peluang besar. Dari pasangan muda yang baru dibentuk, langsung mendapat tiket untuk tampil di panggung elit Asia. Ini bukan sekadar keberuntungan, tapi sinyal kuat bahwa PBSI mulai serius membangun regenerasi di sektor ganda putri. Dengan tampilnya Sarah dan Agnia di BAC 2025,
Kita semua berharap ada kejutan manis dari pasangan ini. Meski lawannya berat, namun tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia bulu tangkis. Sejarah pernah mencatat banyak pasangan muda yang justru tampil mengejutkan di turnamen besar. Dan siapa tahu, Sarah dan Agnia adalah bintang berikutnya yang akan bersinar terang dari Indonesia. Apapun hasilnya nanti, langkah pertama mereka di turnamen sebesar ini adalah pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi. Ini adalah pengalaman mahal yang akan membentuk karakter mereka ke depan. Dan tentu saja, kita sebagai pendukung bulu tangkis Indonesia, harus terus kasih semangat, doa, dan dukungan penuh untuk mereka. Nah, buat kamu yang gak mau ketinggalan aksi seru dari Sarah dan Agnia di Badminton Asia Championships, pastikan kamu pantengin terus channel ini. Kita bakal update terus perjalanan mereka, hasil pertandingan, analisa permainan, dan pastinya momen-momen menegangkan yang gak boleh kamu lewatkan. Oke sobat catatan badminton, segitu dulu info super spesial dari kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kamu cinta bulu tangkis Indonesia. Aktifkan juga lonceng notifikasimu supaya kamu gak ketinggalan update terbaru dari dunia badminton, langsung dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan mari kita doakan Sarah dan Agnia bisa tampil maksimal dan bikin bangga Indonesia di BAC 2025. Semangat terus, Indonesia bisa! Siapa sangka, Indonesia kini hanya setipis rambut dari sejarah baru di dunia bulu tangkis. Dua Srikandi kita bersiap menggebrak 10 besar dunia. Dan yang satu ini diam-diam siap bikin kejutan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Halo, sobat catatan badminton. Selamat datang kembali di channel paling update soal dunia tepok bulu. Tempatnya kabar panas dan analisa tajam soal atlet-atlet kebanggaan kita. Hari ini, ada kabar luar biasa yang bikin kita semua semangat. Indonesia tinggal selangkah lagi punya 2 tunggal putri di 10 besar dunia versi ranking BWF terbaru. Yes, ini bukan mimpi, dan kita bakal kulik bareng-bareng betapa besarnya pencapaian ini untuk bulu tangkis putri Indonesia. Langsung aja, kita mulai dari sosok yang sudah jadi andalan dan makin konsisten performanya, Gregoria Mariska Tunjung. Pebulu tangkis asal Wonogiri ini tetap kokoh di posisi kelima dunia dalam update ranking yang dirilis pada hari Selasa, tanggal 1 April 2025. Dengan perolehan total 79.262 poin, Gregoria berhasil mempertahankan posisinya di bawah 4 pemain kelas dunia, Akane Yamaguchi dari Jepang, Han Yu dan Wang Ziyi dari Tiongkok, serta Sang Ratu Korea Selatan, An Seang yang masih memimpin di posisi pertama dengan lebih dari 112.000 poin. Tapi yang bikin deg-degan dan penuh kejutan adalah kabar naiknya Putri Kusuma Wardani. Pebulu tangkis muda berusia 22 tahun ini berhasil naik 1 peringkat, dan kini berada di posisi ke-11 dunia. Putri KW, begitu kita mengenalnya, sekarang mengantongi 61.627 poin. Artinya, Indonesia cuma butuh 1 loncatan kecil lagi untuk menempatkan 2 tunggal putri di 10 besar dunia. Sesuatu yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan pastinya menjadi harapan besar buat masa depan bulu tangkis putri tanah air. Menariknya, peringkat ke-10 saat ini ditempati oleh wakil Thailand, Busanan Ongbamrungpan, dengan total poin 62.460. Dengan selisih yang kurang dari 1.000 poin, peluang Putri KW untuk menyalip dan masuk ke jajaran elit dunia terbuka lebar. Ini bukan hal yang mustahil, sobat. Tinggal bagaimana Putri terus tampil konsisten, dan tampil maksimal di turnamen-turnamen mendatang. Sekarang, kita bahas sedikit soal persaingan di 10 besar sektor tunggal putri ini. Seperti yang sudah disebut tadi, An Seang masih jadi ratu tak tergoyahkan dengan lebih dari 112.000 poin. Disusul Wang Ziyi yang juga tampil impresif sepanjang musim. Dan Han Yu yang baru-baru ini mengalahkan nama-nama besar, termasuk Kim Gaeun dari Korea Selatan. Di posisi keempat ada Akane Yamaguchi yang selalu jadi ancaman. Lalu tentu saja Gregoria Mariska di posisi kelima, membawa bendera merah putih tinggi-tinggi di pentas dunia. Kemudian ada nama-nama seperti Pornpawe Cho Chuong dan Supanida Katethong dari Thailand yang tak kalah bersaing, serta Chen Yufei dari Tiongkok yang turun peringkat tapi tetap jadi lawan tangguh. Di posisi ke-10, si target Putri KW, Busanan Ongbamrungpan, menjadi titik fokus saat ini. Kalau performa Putri terus stabil atau bahkan meningkat, bukan nggak mungkin dia akan menggusur Busanan dalam waktu dekat. Sementara itu, satu nama yang sempat mencuri perhatian di turnamen Orleans Masters 2025 lalu adalah Kim Gaeun dari Korea Selatan. Meskipun saat ini ia berada di posisi 28 dunia dengan total poin 43.090, Kim sempat bikin kejutan besar dengan mengalahkan bintang India, PV Sindhu. Sayangnya, langkahnya terhenti di babak kedua oleh Han Yu.
Tapi tetap saja, performa seperti ini membuktikan betapa dinamisnya persaingan di sektor tunggal putri. Satu kemenangan besar bisa langsung mengubah peta kekuatan dunia. Dan gak cuma Putri KW dan Gregoria saja loh yang bikin bangga. Ada juga Esther Nurumitri Wardoyo yang kini berada di posisi 36 dunia, dengan total poin 39.170. Sementara Komang Ayu Cahya Dewi menyusul di posisi 41 dunia, dengan 35.935 poin. Generasi muda tunggal putri Indonesia benar-benar lagi menggeliat dan siap mengguncang dunia. Dengan posisi Putri KW yang makin mendekati top 10, kita semua tentu berharap agar tren positif ini bisa terus berlanjut. Masuknya dua wakil tunggal putri ke 10 besar dunia, bukan cuma jadi kebanggaan, tapi juga bukti bahwa pembinaan dan regenerasi bulu tangkis kita berjalan ke arah yang benar. Dan yang lebih penting, ini bisa jadi sinyal kuat bahwa era kejayaan sektor putri Indonesia sedang kembali dibangun. Tentu kita nggak bisa cuma puas sampai sini. Perjalanan masih panjang, persaingan masih ketat. Tapi satu hal yang pasti, dengan semangat juang, disiplin, dan dukungan dari seluruh pencinta bulu tangkis, atlet-atlet kita pasti bisa membawa Indonesia kembali berjaya. Jadi, jangan lupa dukung terus mereka di tiap turnamen, baik secara langsung maupun lewat semangat di media sosial. Karena dukungan kalian itu sangat berarti, Sob. Nah, itu dia update super menarik dari dunia bulu tangkis khususnya sektor tunggal putri. Gimana menurut kalian? Apakah Putri KW bakal tembus ke 10 besar di update ranking berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita bahas bareng. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman sesama pecinta bulu tangkis. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari catatan badminton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat mendukung atlet-atlet Indonesia, dan terus jadi bagian dari sejarah bulu tangkis dunia. Salam olahraga, bisep kekar raket dan shuttlecock bulu tangkis.